Tapi ya, halo Basudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Mengalami hipotermia dan cedera kaki, 3 pendaki Gunung Gamalama Ternate dievakuasi tim SAR. Memasuki musim hujan, warga Ambon di bantaran sungai cemas. Olahraga tinju kini digandrungi warga Langgur, Maluku Tenggara. Jalan utama penghubung dari dan antar kampung di pelosok Kabupaten Seram bagian barat makin rusak parah. Kerusakan diperparah dengan hujan deras yang mengguyur kawasan ini. Misalnya jalan di desa Niniari, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Puluhan kilometer jalan pedalaman ini rusak parah, penuh lubang, dan bergelombang. Warga serta pelintas sangat geram terhadap kondisi jalan ini. Padahal jalan ini merupakan jalur utama aktivitas ekonomi, pemerintahan, serta pendidikan ribuan warga di pedalaman, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat. Perhatikan kami dengan lewat akses jalan yang sekarang kurang lebih dari Riring ke, jadi memang kita punya akses jalan mungkin dari Riring ke Nyaris ini mungkin belum terlalu baik gitu. Oleh karena itu harapan kami dari masyarakat Niniari Gunung, mungkin harapan kami kepada pemerintah daerah mungkin bisa perhatikan kami di daerah pegunungan. Warga meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna memanusiakan warga di pedalaman Seram bagian barat. Ongen Pesireron dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Memasuki musim hujan, puluhan keluarga di Komplek THR2 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang tinggal di bantaran sungai begitu cemas. Sebab talut puluhan meter penahan banjir yang telah lama rusak belum kunjung diperbaiki pemerintah daerah. Kondisi ini membuat mereka khawatir, sebab rumah serta jiwa mereka begitu terancam. Setiap satu warga tak bisa tenang dan selalu siaga jika hujan mengguyur. Pasalnya mereka khawatir jika rumah mereka benar-benar ambles dan roboh jika hujan deras mengguyur. Was-was tidak dengan keadaan kayak gini? Dekat kali begini. Jadi was-was sekali ya? Ya, semoga cepat ditangani aja begitu. Supaya lebih aman juga untuk tinggal. Tinggal di sini dekat kali. Pemerintah Kota Ambon didesak segera membangun talut pelindung di bantaran sungai agar warga serta permukiman di Komplek THR2 tidak terancam. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI Cabang Tual memastikan kesiapan armada untuk mengantisipasi lonjakan penumpang kapal berbagai lintasan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Termasuk dari dan ke pelabuhan Yosudarso Tual menuju pelabuhan Ambon dan Saumlaki, Kalabahi, Kupang, Leoleba, Maumere, Bau-Bau, serta Wanci. Di pelabuhan Yosudarso Tual ini selalu terjadi lonjakan penumpang setiap hari besar keagamaan. Karenanya, PELNI menyiapkan sebanyak 5 unit kapal untuk mengantisipasi penumpukan penumpang seperti yang terjadi tahun lalu. Tak hanya menyiapkan armada, PELNI juga mempermudah layanan digitalisasi melalui aplikasi online. Untuk 5 pengguna. Imunitas yang positif buat seluruh pengguna jasa, dan akhirnya sekarang masyarakat itu tidak susah payah untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan tiket, jadwal, dan lain-lain yang berpengaruh dengan produk tersebut. Dan harapan kita dengan adanya pengguna ini mengurangi resiko seperti adanya penjualan secara penipuan kalau
yang sering dihadapi oleh masyarakat melalui media sosial. Dengan aplikasi ini, pengguna jasa dapat memesan tiket secara daring sebelum keberangkatan, sehingga diharapkan mampu mengurangi antrean di pelabuhan sekaligus meningkatkan efisiensi perjalanan. Langkah ini untuk memastikan mobilitas masyarakat di Tual dan Maluku Tenggara berjalan lancar dan aman selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kevra dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tual. Pilihan satu-satunya Dua ini kan tektok saja di tengah registrasi ini sudah gitu. 3 pendaki gunung asal kota Ternate yang sempat dilaporkan belum kembali saat melakukan pendakian ke Gunung Gamalama Ternate akhirnya ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan. Ketiga pendaki ini adalah Susi Habangsa umur 25 tahun, Rukia Kamarullah umur 25 tahun, serta Sahrul umur 25 tahun. Ketiganya kemudian dievakuasi tim SAR dari Gunung Gamalama, kota Ternate. Hujan deras yang mengguyur area gunung membuat proses evakuasi berjalan lambat akibat jalan licin sehingga tim SAR harus beristirahat sejenak. Setelah cuaca kondusif, evakuasi dilanjutkan hingga akhirnya tim SAR tiba di base camp Moya dan menyerahkan para korban kepada pihak keluarga. Para korban diketahui mengalami gejala hipotermia dan cedera kaki. Kerabat atas nama Gusti melaporkan ke kami pihak Basarnas bahwa korban mengalami gejala hipo. Kemudian mempersiapkan perlengkapan dan menuju ke base camp. Setiba di base camp, kami langsung melaksanakan kegiatan pendakian ke pos 2. Dan pada pukul 02.00 kami bertemu dengan korban dan rekan korban di pos 2. Kemudian selanjutnya korban kami serahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya ketiga pendaki asal kota Ternate ini pergi mendaki Gunung Gamalama sejak 29 November. Namun pada ketinggian beberapa ratus meter dari permukaan laut, mereka bertiga mengalami hipotermia dan cedera kaki. Laporan kondisi ketiga pendaki Gunung Gamalama Ternate ini kemudian diterima Basarnas setempat. Tim SAR setempat kemudian melakukan pencarian dan para korban akhirnya ditemukan dengan menyisir lokasi kejadian. Iki Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate.